Yang lain sudah matang, Indonesia masih kebingungan. Gelaran Piala AFF 2022 semakin mendekat. Pelatih Shin Tae-yong tak memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan tim dengan matang, sebelum tanggal 20 Desember nanti. Shin Tae-yong saat ini, bahkan masih disibukkan dengan pemusatan latihan, Timnas Indonesia U20 di Eropa. Hal ini membuat fokus pelatih asal Korea Selatan itu, dipastikan terpecah. Selain itu, ketiadaan kompetisi Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023 semakin membuat rumit situasi. Imbas dari tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober lalu, kompetisi kasta tertinggi sepak bola tanah air, ditangguhkan hingga waktu yang belum ditentukan. Tanpa adanya parameter performa yang jelas, STY jelas akan menengok pemain yang sudah sempat dipanggilnya, dalam beberapa agenda internasional. Dari sana, ia akan melakukan proses seleksi, untuk menentukan skuad terbaik. Tetapi dari deretan pemain yang tampil tahun ini, untuk skuad Garuda, sepertinya akan ada beberapa pemain yang harus rela tergusur posisinya. Siapa saja mereka? Berikut 3 nama yang rawan ditinggal untuk gelaran Piala AFF 2022. Irfan Jaya, bisa dikatakan merupakan salah satu andalan STY di sektor sayap. Pemain yang baru berusia 26 tahun itu, merupakan salah satu pemain utama Timnas Indonesia, pada putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2023. Tetapi sayangnya, ia tak ambil bagian dalam 2 laga uji coba terakhir, kontra Curaçao. Pemain asal Bantang itu terpaksa menepi, lantaran menderita cedera retak tulang fibula, saat membela klubnya, Bali United. Belum diketahui pasti, kapan dia akan kembali ke lapangan, meski sudah mulai berlatih ringan. Tetapi satu yang pasti, ada banyak nama yang siap menggantikan perannya, di Timnas Indonesia. Awalnya, Alveandra Dewangga, merupakan pemain andalan STY di lini tengah, maupun pertahanan Timnas Indonesia. Ia terlibat penuh saat tim Merah Putih kembali merebut status runner-up, di Piala AFF 2020. Tetapi semenjak perubahan skema, menjadi 3 bek, ia perlahan tergusur dari skuad utama. Ia beberapa kali coba ditempatkan di posisi wingback kiri. Namun, hasilnya tak terlalu menggembirakan. Alhasil, ia tak lagi mendapat panggilan saat Indonesia beruji coba dengan Curaçao, pada akhir September lalu. Rasanya untuk kembali ke skuad Garuda, dalam waktu dekat, terlalu sulit untuk digapainya saat ini. STY tentu memiliki pertimbangan matang, saat memanggil kembali Stefano Lillipali, untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2023. Pengalaman pemain berusia 32 tahun dibutuhkan, untuk menghadapi situasi sulit di Kuwait. Tetapi pada akhirnya, permainannya tak benar-benar mampu memikat hati sang pelatih. Setelah menjadi pemain utama selama 1 babak, pada laga perdana, menit bermainnya semakin turun dalam 2 laga setelahnya. Tak heran bila ia sudah tak tampak di skuad Indonesia, yang 2 kali menghadapi Curaçao beberapa waktu lalu. Di laga tersebut, STY memanggil beberapa nama debutan seperti Ramadan Sananta dan Dendi Sulistiawan. Di tengah kesibukan dan keruwetan dari Timnas Indonesia, pihak lawan sudah mempersiapkan pemain bintang, contohnya Timnas Prancis. Ya, Timnas Prancis U20 telah mengumumkan daftar pemain mereka untuk laga melawan Timnas Indonesia U20 di Costa Calida Region de Murcia Football League. Les Blues akan membawa beberapa pemain yang sudah pernah berlaga pada level senior.
Laga melawan Timnas Indonesia U20 akan menjadi yang perdana buat Timnas Prancis pada tanggal 17 November tahun 2022. Setelah itu, pasukan Landry Chauvin akan menghadapi Arab Saudi tanggal 19 November tahun 2022, dan Jepang tanggal 21 November tahun 2022. 22 pemain yang dipilih pelatih Landry Chauvin akan berkumpul pada Minggu tanggal 13 November, bunyi pernyataan di situs resmi Federasi Sepak Bola Prancis (FFF). Menghadapi Timnas Indonesia U20 pada laga pembuka, Prancis berbekal hasil yang kurang baik. Pada dua laga uji coba sepanjang September, pasukan Landry Chauvin hanya meraih hasil imbang. Simak ulasan lengkapnya di bawah ini ya Bolaneters. Landry Chauvin membawa beberapa pemain yang sudah mengecap pengalaman pada level senior ke Costa Calida Region de Murcia Football Week. Dua pemain yang cukup menonjol adalah Soumaila Coulibaly dan Warren Bondo. Warren Bondo saat ini bermain untuk klub Serie A, Monza. Pemain 19 tahun itu telah memainkan 4 laga di Serie A. Walau belum pernah masuk starting sih, pengalaman bermain di Serie A membuat Bondo layak diwaspadai. Catatan mentereng diukir bek Prancis U20, Soumaila Coulibaly. Dia pernah bermain untuk PSG U23 pada musim 2019/2020. Kini, Coulibaly bermain untuk Dortmund. Coulibaly belum mendapat kesempatan debut di Bundesliga. Namun, pemain 19 tahun itu pernah dimainkan di Liga Champions. Coulibaly bermain sebagai pengganti saat Dortmund bermain imbang 1-1 lawan Copenhagen di fase grup Liga Champions musim 2022/2023.